Pernahkah kalian melihat sesuatu yang menentang logika alam? Di lahan basah yang terpencil di Afrika hingga Australia, hiduplah seekor makhluk yang tampak seperti hasil eksperimen genetika yang salah. Ia memiliki yari-yari kaki yang sangat panjang, mampu berjalan di atas air, dan yang paling mengerikan, kadang-kadang ia terlihat memiliki 10 kaki. Ini bukan monster, dan ini bukan editan. Kenalkan, ini adalah Jacona, burung yang dijuluki Jesus Bird, karena kemampuannya yang seolah-olah bisa berjalan di atas air. Tapi di balik penampilannya yang aneh, tersimpan salah satu kisah paling menyentuh tentang pengorbanan. Seorang ayah dan sistem sosial yang benar-benar terbalik dari hukum alam pada umumnya. Hari ini, kita akan menyelami dunia Jacana selama 25 menit ke depan menguak rahasia kaki banyaknya, strategi bertahan hidup anak Kinania, hingga alasan mengapa mereka adalah ayah terbaik di dunia burung. Mari kita pecahkan misteri terbesar. Mengapa Jacona sering terlihat memiliki banyak kaki? Fenomena ini sebenarnya adalah salah satu mekanisme perlindungan paling cerdas di alam liar. Jacana jantan adalah pengasuh yang luar biasa. Ketika predator seperti buaya atau burung pemangsa mendekat, sang jantan akan memberikan sinyal bahaya. Dalam sekejap, anak-anaknya yang masih kecil akan berlari menuju sang ayah. Bukan sekadar bersembunyi di balik bulu, sang ayah akan menyelipkan mereka di bawah sayapnya dan benar-benar menggendong mereka menjauh dari bahaya. Karena kaki anak Jacana sudah sangat panjang sejak lahir, kaki-kaki itu menjuntai keluar dari bawah sayap sang ayah. Hasilnya, sebuah ilusi optik yang membuat Jacona terlihat seperti burung mutan berkaki banyak. Ini adalah pelukan pelindung yang paling ekstrem di dunia hewan. Kenapa mereka bisa berjalan di atas air tanpa tenggelam? Rahasianya ada pada jari-jari kaki mereka yang raksasa. Secara proporsional, jari kaki Jacona adalah salah satu yang terluas di dunia burung. Ini adalah rekayasa biologis yang jenius. Dengan jari yang sangat panjang dan cakar yang luas, Jacana mampu mendistribusikan berat badannya secara merata di atas tanaman air yang mengapung, seperti daun teratai. Bayangkan seperti menggunakan sepatu salju di atas tumpukan salju yang lembut. Tanpa jari ini, Jacana akan langsung terperosok ke dalam air. Kemampuan ini memungkinkan mereka mengakses sumber makanan yang tidak bisa dijangkau burung lain serangga, dan invertebrata kecil yang bersembunyi di sela-sela tanaman air. Mereka benar-benar menguasai wilayah yang dianggap tanah tak bertuan bagi hewan darat lainnya. Di dunia Jacana, semua aturan gender yang biasa kita kenal dibuang ke tempat sampah. Mereka mempraktikkan sistem poliandri, artinya burung betina adalah bos besar. Ukurannya jauh lebih besar, lebih agresif, dan ia memiliki wilayah kekuasaan yang mencakup beberapa suami sekaligus. Tugas betina hanya satu: bertarung menjaga wilayah dan mengusir betina lain. Sementara itu, seluruh beban rumah tangga jatuh ke tangan sang jantan. Jantanlah yang membangun sarang rapuh di atas tanaman air, mengerami telur, dan membesarkan anak-anak sendirian dari hari pertama hingga mereka bisa mandiri. Jika telur terancam tenggelam karena air naik, sang ayah akan memindahkan telur-telur itu satu persatu dengan paruhnya ke tempat yang lebih aman. Inilah dedikasi tanpa batas dari sang penguasa teratai. Anak Jacona terlahir untuk menjadi penyintas. Sejak menetas, mereka sudah bisa berlari dan mengikuti ayahnya. Namun, adaptasi yang paling luar biasa adalah kemampuan mereka untuk menghilang. Jika keadaan sangat mendesak dan sang ayah tidak sempat menggendong mereka, anak-anak Jacona akan terjun ke dalam air dan menyelam sepenuhnya. Mereka bisa bertahan di bawah air dalam waktu lama, hanya menyisakan ujung paruh di permukaan untuk bernapas mirip seperti alat snorkel. Predator di atas permukaan tidak akan pernah melihat mereka. Setelah bahaya lewat, mereka akan muncul kembali ke permukaan siliola, tidak terjadi apa-apa. Ini adalah tingkat kecerdasan bertahan hidup yang jarang ditemukan pada burung yang baru lahir. Jacana adalah pengingat bahwa alam selalu punya cara yang unik untuk melindungi kehidupan. Dari kaki yang tampak aneh, hingga kasih sayang seorang ayah yang menentang badai. Burung ini membuktikan bahwa penampilan bisa menipu, namun fungsi biologis selalu akurat. Jadi, lain kali jika kalian melihat burung dengan banyak kaki di rawa-rawa,
kalian tahu bahwa itu bukan monster, melainkan seorang ayah yang sedang berjuang demi masa depan anak-anaknya. Mana yang paling membuat kalian kagum dari Jakona? Kaki panjangnya atau sistem sosialnya yang unik? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk perjalanan keajaiban alam berikutnya. Tetaplah penasaran.